Oke, kalau kita bicara soal market ya, memang market kita ini cukup, kalau kita bilang dari awal tahun itu kan cukup terkoreksi ya. Ya, Ini suara gua cukup jelas ya. Jangan-jangan suara gua yang kecil. Jelas nggak ya? jelas sih bro, cuma agak pecah aja soalnya ada suara di situ juga sih. Oh, oke, Iya, iya. oke. Jadi mungkin kalau kita lihat ISG-nya sendiri ya, Ya. ISG-nya sendiri kan udah terkoreksi cukup dalam ya. Kalau kita bilang ini sideways cukup lebar ya. Sideways-nya itu di level resisten 6914 sampai 6963, supportnya di 6560 sampai 6607. Kalau support dan resist lebarnya ya. Nah, jadi memang market kita bergerak sideways. Jadi lebih ke arah kangguru market ya kalau kita bilang ya. Nggak bullish, juga nggak bearish gitu. Oke. Sorry, internetnya agak ini ya, agak ngadat ya. Ayo, ngadat sedikit kayaknya sih, ayo pecah-pecah. Oke. Iya. Mungkin gue ulangin ya. Jadi IHSG-nya memang bergerak sideways cukup lebar ya. Kalau kita lihat support resistannya cukup jauh sebenarnya. Supportnya itu di 6560 sampai 6607, resistannya di 6914 sampai 6963, dan itu berawal dari Desember 2022 ya, dari akhir tahun lalu sebenarnya. Jadi bergeraknya itu cukup sideways gitu, dan memang kalau kita lihat cuma beberapa sektor yang bergerak. Yang kemarin energi kan terkoreksi dalam ya, karena habis dividen, laporan keuangan keluar, dividen sudah keluar, jadi terkoreksi cukup dalam. Jadi menurutku pribadi, ya kalau yang pegang call sudah mulai hati-hati ya, karena memang kita kan bilang bahwa tahun ini adalah tahun low base ya buat sektor komoditi. Jadi sektornya itu maksudnya sudah di top-topnya gitu. Kalau mau berharap lebih tinggi lagi dari 2022, kayaknya berat, karena dengan kondisi ekonomi yang sedang resesi dan sebagainya, tentu aja mengurangi demand atas properti itu sendiri. Demand atas komoditi. Jadi mengurangi demand atas komoditi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sektor yang bergerak justru ada spillover dari komoditi, yaitu properti dan otomotif gitu. Jadi properti dan otomotif itu justru yang lebih menarik gitu ya untuk kita lihat sekarang. Ya. Gitu bro, Jo, kurang lebih. Oke, thank you bro ya. Jawabannya sebentar nih, mau gue set dulu. Nah, udah, aman. Oke. Ya, thank you banget. Jadi ada istilahnya spillover dari sektor-sektor lain lah ya, yang bisa menguntungkan atau ada potensi menguntungkan untuk sektor properti di tahun ini atau ke depannya, kurang lebih gitu ya. Betul. Oke. Ya, jadi misalnya kalau misalnya kita ngobrol juga gitu ya, mungkin sedikit kan mungkin ada beberapa cuan troopers yang nggak selalu follow up mungkin atau nggak up to date. Yang nggak terlalu up to date gitu ya dengan sentimen-sentimen yang sedang berlangsung sekarang. Mungkin dari Bro Arvin sendiri bisa share nggak nih kira-kira sentimen-sentimen apa nih yang sedang terjadi di pasar modal yang cuan troopers perlu perhatikan? Oke, kalau kita bilang sentimen-sentimen yang terjadi cukup banyak ya. Kalau kita bilang kemarin kan soal debt ceiling ya, yang kemarin terakhir rame banget ya. Soal Janet Yellen yang menyatakan memang tanggal 1 Juni itu cukup krusial ya gitu buat Amerika, karena mereka punya obligasi, mereka nggak bisa bayar karena mereka sudah mencapai namanya debt ceiling. Ya. Ya, halo. Halo. Ya, bro. Jadi terputus, bro. Sorry, kayaknya putus-putus ya. Sorry. Terakhir dari debt ceiling. Ya. Oke, debt ceiling ya. Jadi gini, memang pemerintah Amerika ini kan selalu menghadapi yang namanya debt ceiling ya. Itu hampir beberapa tahun sekali mereka akan melakukan. Nah, cuma masalahnya di kali ini tuh sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Karena kita bilang kalau menentukan debt ceiling itu tidak hanya pemerintah Amerika Serikat sendiri yang menentukan sebuah debt ceiling, tapi yang menentukan itu juga DPR Amerika Serikat. Nah, berarti kalau kita mau debt ceiling itu bisa lancar, maka kita harus punya presiden dari partai yang sama dan DPR dari partai yang sama juga dengan presidennya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan sekarang presidennya Joe Biden itu dari Demokrat, sedangkan Speaker House of Speaker-nya itu Kevin McCarthy dari Republican. Jadi memang ini ada tarik-tarikan. Jadi kemarin tuh tarik-tarikannya seperti ini. Dari Kevin McCarthy dari DPR gitu ya, meminta bahwa memang kita boleh deh kasih kalian naikin debt ceiling,
Cuma dengan satu syarat, naikin debt ceilingnya. Dengan syarat kalian nggak boleh spending banyak-banyak. Jadi cut spending istilahnya. Jadi supaya ibaratnya dengan alasan debt ceilingnya itu supaya nggak cepat habis lah, ibaratnya begitu. Nah, cuma kita harus sadar juga bahwa di Amerika juga akan menghadapi yang namanya pemilu, di mana pemilu ini kan Presiden Amerika juga mau terpilih lagi kan begitu. Nah, Biden kemarin juga tidak mau cut spending di situ. Nah, ketika mereka tidak mau cut spending kan deadlock nih ceritanya. Nah, pertanyaannya si Matthew Amerika Serikat, Janet Yellen, ini wah, kayaknya terputus ya teman-teman ya. halo? Ya, halo. Halo. Sorry, agak putus ya? Iya. Agak putus lagi ya? Udah. Masuk. Udah balik lagi. Oke. Jadi Menko Amerika Serikat sampai deadlock ya. Ya, jadi Menko Amerika Serikat itu bilang bahwa kita akan kehabisan cash nih 1 Juni. Dan dia bikin statement berkali-kali. Dan kenapa dia harus bikin statement seperti itu? Supaya Republikan juga ngerti gitu loh. Bahwa memang ada urgensi di sini. Jangan sampai obligasinya pemerintah Amerika Serikat itu gagal bayar. Karena bisa dibayangin kalau obligasi pemerintah Amerika Serikat gagal bayar, itu efeknya akan panjang. Efeknya itu bakal panjang banget ke negara-negara lain juga gitu loh. Oke. Wah, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang itu memang banyak sekarang sentimen. Tadi kan seperti yang Arvin bilang, sentimen itu banyak begitu ya. Tapi sekarang mungkin banyak investor dan media juga lebih banyak mengarahnya ke Amerika Serikat lah ya. Perihal tentang suku bunga, tentang inflasi, dan juga mungkin data-data ekonomi Amerika Serikat ya. Dan juga tadi yang seperti dimention adalah pemilu ya bro ya. Oke. Nah kalau misalnya nih kita mungkin balik dulu ke negara kita sendiri gitu ya. Kira-kira ada nggak data-data ekonomi yang perlu cuan terus perhatikan gitu. Data-data ekonomi Indonesia yang mungkin bagus dan tentunya bisa memberikan rasa maybe optimisme dan juga mungkin memberikan proyeksi yang bagus buat di tahun ini. Kira-kira ada nggak? Mungkin boleh di-share sama teman-teman kita yang lagi nonton malam hari ini. Oke, kalau kita bilang data ekonomi Indonesia, kita cukup bersyukur ya, karena memang ekonomi kita itu cukup strong ya di tengah ekonomi global yang melambat gitu. Kita kemarin kena spillover dari komoditas yang luar biasa banyak gitu ya, sehingga banyak masyarakat yang bisa konsumsi. Cuma memang kita perlu sadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, teman-teman perhatiin deh, ketika tanpa komoditas naik pun, itu naiknya cuma 5%. Ketika komoditas naik, juga naik 5%. Nah, pertanyaannya kenapa kan gitu kan? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa kita kan lagi jaya-jayanya nih dengan komoditas, kenapa kok cuma naik 5% kan gitu. Nah, yang perlu kita sadari adalah memang kita punya ekonomi itu tes ya. Masuk? Ya, masuk bro, agak terputus lagi. Masuk tadi. Ya bro Jo? Boleh diulang lagi kali ya? Oke, agak putus-putus di tempat gua soalnya. Iya, jadi gini, kenapa kok kalau sektor komoditas itu kan harusnya kan meningkatkan ekonomi kita kan? Maksudnya harusnya lebih dari 5%. Nah, kenapa bisa stuck di 5%? Nah, jawabannya adalah begini, Bro Jo. Ketika kita lagi komoditas ya, kita lagi booming-boomingnya komoditas, kita harus sadar bahwa perusahaan komoditas ini revenue-nya itu datang dari price time volume kan. Ibaratnya kalau kita dari laporan keuangan batubara misalnya, maka kita harus menghitung harga dikali dengan volume. Nah, padahal kita harus sadar bahwa perusahaan pertambangan batubara itu revenue-nya bisa naik signifikan, bukan karena volume, tapi karena harga. Harganya kan dari 100 naik 400 nih, lompat. Tapi volumenya nggak naik. Kenapa nggak naik? Karena begini. Kenapa nggak naik? Karena begini, Bro Jo. Ketika mereka mau ekspansi, itu pendanaan kan. Pendanaan itu kan datangnya dari bank. Kebanyakan ya. Pendanaannya kan datang dari bank. Tes. Ya, udah. Tadi terputus lagi bro ya. Halo. Oke teman-teman Cuan Troopers, kita tunggu dulu ya. Bro Arvin di sana koneksinya kurang bagus. Sorry, ya. Bro. Ya. Bro. Halo. Mungkin lebih jelas sekarang? Ya, sekarang lebih jelas. Ya, udah oke lagi. Oke.
sampai mana Bro Jo? Sorry tadi. Tadi pembahasannya sampai pendanaan dari bank. Oke, jadi gini, sampai pendanaan dari bank ya. Jadi kan kita ngomong komoditas itu kan perusahaan yang bisnis dengan price time volume ya. Artinya ketika price-nya naik, volumenya nggak naik pun tetap naik pendapatannya gitu ya. Pendapatannya tetap naik, nggak tetap naik kan. Nah, masalahnya bank-bank itu nggak bisa nyalurin kredit ke perusahaan yang ibaratnya dirty energy lah. Kita bilang kan ada ESG, ada dirty energy. Nah, ada mereka nggak bisa salurin karena mereka tidak ESG. Jadi kan banyak bank-bank yang sudah nggak ngasih kredit kan. Dengan mereka nggak ngasih kredit, itu mereka ibaratnya nggak ngasih kredit berarti nggak ada ekspansi. Ketika nggak ada ekspansi berarti nggak ada lonjakan volume. Berarti kalau nggak ada lonjakan volume berarti tidak ada employment, tambahan employment lah ya. Tambahan employment nggak ada gitu. Nah, jadi yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini itu lebih banyak yang middle up segment. Jadi kalau kita bilang ya yang punya tambang batu bara, jadi shareholder Adaro dan sebagainya karena dia punya sahamnya gitu. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu uneven. Coba kalau misalnya yang golongan menengah atas juga naik, yang menengah bawah juga ikut naik. Nah, itu pertumbuhan ekonomi kita harusnya lebih dari 5% gitu loh. Nah, sayangnya kan pertumbuhan ekonomi kita tetap cuma 5% ya. Karena itu. Nah, sekarang kita bisa bandingin nih. Contohnya beberapa emiten ya yang mainnya di middle high. Contohnya kita bilang MAPI luar biasa keuangannya. Tapi kalau kita bandingin sama RALS yang temennya yang sama satu sektor, beda banget gitu. RALS mainnya di middle low kan, kelihatan banget keuangannya jomplang gitu loh. Padahal sama-sama retail, ya kan? Nah, jadi ini adalah perspektif yang menurutku cukup menarik untuk kita pantau sama-sama gitu. Tapi kalau secara data ekonomi kita very strong kok. Kita lihat pertumbuhan, kita lihat GDP kita cukup baik. Jadi penjualan mobil juga sangat bagus, penjualan properti juga sangat bagus. Kita bisa lihat beberapa kan ibaratnya sekarang ini gue udah ngomong Bro Jo dari tahun lalu, akhir tahun lalu bahwa properti is the next sector karena properti itu pencatatan keuangannya itu ini bro lagging, jadi delay ibaratnya. Ya, jadi marketing salesnya sudah terjadi bukan sebagai pendapatan, ibaratnya dia harus bangun dulu rumahnya baru dia setelah terima jadi pendapatan bro. Makanya sekarang yang kita lihat itu adalah hasil dari marketing sales tahun 2021 yang sekarang 2021 2022. Nah, nanti kalau kita lihat, gue ada sedikit baca data dari public expose-nya, presentation-nya Ciputra ya, kalau nggak salah presentation-nya Ciputra. Mereka punya marketing sales 3 months 3 bulan 2023 dibandingkan dengan 3 bulan 2022 itu naiknya 73% marketing sales-nya. Ya. Ini kan ada demand ya for that property. Nah, balik lagi, propertinya itu high end, middle to high end segmennya. Nah, kalau kita lihat emiten lain yang targetnya middle low gitu ya, middle low itu justru tumbuhnya nggak banyak, tumbuhnya cuma 0, sekian, 0, sekian persen. Tapi regardless seperti itu, gue punya keyakinan seperti ini sih bro. Ketika properti yang middle high itu kelihatan secara valuasi mahal, orang akan membeli properti yang middle low akhirnya, sahamnya ya. Kita bilang sahamnya ya. Karena dia berpikir bahwa oke, BSD misalnya sudah naik tinggi, Ciputra sudah naik tinggi, Summarecon sudah naik tinggi. Mereka punya pilihan adalah yang second linernya, Alam Sutra, terus yang lainnya Agung Podomoro Land gitu. Nah, kayak kemarin kan ada DILD ya, Intiland ya, itu kan naiknya luar biasa gitu ya. Dan targetnya juga sama bro, middle high, ya kan. Jadi tesis-tesis ini sudah terhubung, jadi make sense gitu loh. Jadi make sense. Oh ternyata benar ya, gitu. Jadi kita nggak kaget kenapa MAPI bisa naiknya gila-gilaan. Lalu penjual mobil Astra luar biasa, penjual Hyundai bisa 3 kali lipat. Nah jadi itu sudah terkorelasi semua, gitu. Jadi seperti itu sih bro. Itu tesis. Oke, thank you banget ya Bro Arvin. Wah nih teman-teman Cuan Troopers yang nonton malam hari ini pasti tercerahkan banget ya. Aku juga tadi jadi setuju banget gitu ya sama yang Mas Arvin barusan Bro Arvin jelaskan gitu ya teman-teman ya. Apalagi melihat proyeksi properti begitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan itu cukup menarik ya teman-teman dan tentunya malam hari ini kita akan langsung ngobrol juga nih sama Mas Afif ya sebagai project marketing manager nih dari Oase Park ya, langsung dari orang propertinya juga begitu ya. Jadi kita akan ngobrol sama dia